السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بالنبي الأمي وخديجة أمي، والبتول الختمي، سيدات النسوان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم، عد من هو قائم بالعبادة سهران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحمد لله، الحمد لله على نعمه الجسيمة، الحمد لله على تمام نعمه. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita berkumpul, kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan hati kita untuk menuju rumah Allah, mendengarkan qasidah pujian-pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika hati kita senang dengan kebaikan, ketika jiwa kita bahagia di tempat yang baik, ketika badan kita duduk di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik,
ini tanda yang besar bahwa insya Allah kita termasuk orang yang baik. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kenikmatan yang mulia ini kenikmatan tidak bisa kita raih, tidak bisa kita dapatkan dengan membeli, tidak bisa didapatkan dengan uang, tidak dijual di mana-mana tempat. Ini kenikmatan hanya diberikan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yu'til hikmata liman yasha. Allah memberikan kepada orang yang Allah cintai saja. Kenikmatan sehat semua orang bisa dirasakan, baik yang salat maupun tidak salat, baik yang Islam maupun yang tidak Islam. Akan tetapi kenikmatan yang satu ini, yaitu iman, yaitu taufik dari Allah, kenikmatan ketika kita merasa nyaman di tempat-tempat yang baik, itu adalah kenikmatan yang sangat-sangat mahal. Berapa banyak orang yang beriman, berapa banyak orang yang Islam, akan tapi dia tidak betah duduk di tempat-tempat yang baik, tapi merasa enjoy, merasa nyaman kalau di tempat-tempat yang di situ bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita bisa merasakan ketenangan, kenyamanan ketika duduk di rumah Allah, maka itu pertanda insyaallah kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus syukuri supaya nikmat ini langgeng, supaya nikmat ini terus ada sampai akhir hayat kita, dan jangan sampai kita kehilangan nikmat yang luar biasa ini karena kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di usia kita sekarang saat ini sudah berjalan ribuan hari, ratusan minggu, berapa tahun sudah kita lewati dalam umur kita. Maka akan tiba saatnya kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah sebagaimana orang tua kita sudah kembali kepada Allah, guru-guru kita sudah berpulang ke rahmatullah, kakek kita, tetangga kita, bahkan mungkin teman kita sudah banyak yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang dipertanyakan adalah bukan masalah kembalinya, tapi yang dipertanyakan adalah apa yang dibawa ketika kembali. Karena kematian itu sudah pasti. Siapapun saja Allah sudah mengatakan, memberikan pemberitahuan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, setiap zat yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, siapapun itu. Dan kita semuanya meyakini, tidak ada satupun di antara kita yang ragu-ragu dalam hal ini. Bahkan kalau kita tanya kepada orang-orang yang tidak Islam pun, mereka akan mengakui bahwasanya seorang pasti akan meninggal dunia. Orang yang tidak sholat pun akan mengakui bahwasanya dia akan meninggal dunia. Orang yang tidak ibadah akan mengatakan bahwasanya dia pasti akan mati. Tapi yang dipertanyakan, yang harus menjadi bahan renungan kita, kalau sudah mati, kalau sudah meninggal dunia, apa yang mau kita bawa nanti? Apa yang mau kita tunjukkan nanti? Apa yang akan kita jadikan bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau di dunia kita hidup hanya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mentok-mentok maksimal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata umur umatku, a'maru ummati ma baina 60 atau 70. Umur umatku ini biasanya antara 60 dan 70 tahun. Bisa kita lihat tetangga kita, kakek kita, orang tua kita, lingkungan kita, masyarakat kita yang usianya di atas 70 tahun bisa dihitung jari. Nabi yang bersabda, Nabi sendiri pun yang mempraktekkan, Allah mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW di usia 63 tahun. Di saat beliau masih segar, tidak ada rambut putih di kepala beliau. Bahkan dikatakan dalam riwayat rambut putih beliau ada di janggut hanya sekitar 17 helai.
Artinya tubuh beliau masih segar bugar, masih sehat walafiat. Hanya saja sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh, untuk memberikan informasi kepada kita sebagai umatnya. Ingat, jangan terlena dengan badan sehat. Ingat, jangan terlena dengan waktu yang masih luang. Jangan terlena dengan harta yang banyak. Ingat, semuanya pasti akan berpindah ke alam barzakh. Semua orang meyakini bahwa dia pasti akan mati, tapi lisanu halih afsah min lisani maqalih. Tapi kenyataannya, hadirin hadirat, walaupun lisannya ngaku dia pasti akan mati, tapi prakteknya, kelakuannya seakan-akan tampaknya dia tidak akan mati. Ya. Kalau ditanya kamu pasti akan mati tidak? Ya jelas saya pasti akan mati. Tapi kok kelakuannya sehari-hari seperti orang yang tidak bakal mati. Kenapa? Tidak ibadah, kayaknya masih kekal di dunia. Kalau orang mengakui dirinya pasti akan mati, tentu dia akan membuktikan ucapannya dengan memperbanyak bekal. Saya pasti akan ke Jakarta, persiapkan bekal ke Jakarta. Jangan ngomong mau ke Jakarta tapi nggak siap-siap, ini kan bohong berarti. Kalau ada orang ngaku dia pasti akan mati, kok tidak ada persiapan menuju kematian, menuju alam akhirat, maka ini orang pembohong, pendusta. Oleh karena itu, maka ayo kita buktikan, jangan kita menjadi orang-orang yang berdusta. Buktikan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi cerdas, definisi pintar menurut Nabi beda dengan definisi kita. Kalau kita mungkin mengukur kecerdasan orang dari berapa banyak titel yang dia punya, dari berapa lama dia sekolah, dari berapa universitas dia belajar di situ, tapi tidak menurut Nabi Muhammad. Orang yang cerdas bukan orang yang banyak titelnya, orang yang pintar bukan orang yang panjang sekolahnya, tapi menurut Nabi Muhammad, ketika orang itu mau memikirkan apa yang akan dia bawa ke akhirat, maka ini orang cerdas walaupun tidak lulus sekolah. Ketika dia mau berpikir kalau dia mati apa yang akan dibawa nanti di hadapan Allah, maka ini adalah orang yang hebat menurut Nabi Muhammad. Lebih hebat daripada profesor, doktor, lebih hebat daripada insinyur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar menurut Nabi, orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Ayo kita introspeksi diri kita. Saya sudah usia 40 tahun, saya sudah usia 30 tahun, saya sudah usia 50 tahun. Kalau saya detik ini meninggal dunia, apakah saya masuk surga atau neraka dinilai dari amal saya? Sehingga kita akan menangis, sehingga kita akan bertaubat kepada Allah. Ternyata amal kita masih sedikit, sehingga kita akan gunakan sisa yang Allah berikan untuk memperbanyak, memprioritaskan urusan akhirat daripada dunia kita. Selama ini manusia disibukkan untuk cari kerja, cari dunia, cari uang. Islam tidak melarang untuk cari uang. Justru Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Tapi ingat, tujuan utama bukan itu. Tapi ingat, tujuan kita hidup bukan untuk cari uang. Silahkan cari uang, tapi tujuan utama kita sudah hafal ayatnya, saudara-saudara. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah pada hafal. Diciptakannya kita oleh Allah adalah untuk kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi utamanya kita hidup ini gunakan semuanya untuk ibadah. Tapi di ayat yang lain Allah juga mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika kamu prioritaskan ibadah, tapi kamu jangan lupa kamu juga punya jatah. Kamu juga punya bagian untuk dunia.
Silahkan kamu senang-senang, silahkan kamu punya kendaraan, silahkan kamu bangun rumah, tapi ingat, gunakan itu untuk prioritas akhirat. Gunakan motor kita, mobil kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan harta kita untuk semakin dekat kepada Allah. Silahkan Anda beli kendaraan, beli sawah, beli apapun, tapi ingat, jangan sampai itu semua justru memberatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman mereka akan selalu mengintrospeksi, menghitung-hitung dosanya, sibuk ngurus kekurangan dirinya, sibuk memikirkan apa kesalahan dirinya, apa aib dirinya, sehingga dia tidak sempat untuk ngurusi kekurangan orang lain, sehingga dia tidak sempat untuk memikirkan aib-aib orang lain. Kenapa? Karena aib dia sudah terlalu banyak. Beda dengan orang yang tidak cinta kepada akhirat. Beda dengan orang yang tidak pintar menurut Rasulullah, yaitu orang yang sibuk ngurusi aib orang lain. Tidak cukup di rumah ya, mikirkan aib orang lain, ya, keluar bahas aib orang lain, di HP ngurusi aib orang lain. Kita lihat saat ini hadirin hadirat, kita setel televisi membahas aib orang, kita buka HP kita berita-berita membahas aib orang lain, sehingga kita dibuat lupa seakan-akan kita tidak punya aib, tidak punya kekurangan, sehingga kita tidak pernah beristighfar, kita tidak pernah sadar, kita selalu melihat orang lain dengan pandangan hina, banyak kesalahan, padahal kita sendiri adalah tempatnya kesalahan. Oleh karena itu, ayo kita disadarkan oleh Nabi Muhammad, kita diingatkan oleh Rasulullah, man dana nafsah, yang selalu menghitung-hitung dirinya. Sudah banyak dosa saya, sudah banyak kekurangan saya, kok saya belum bisa khusyuk dalam sholat ya, kok saya belum bisa ikhlas dalam sedekah ya, kok saya belum bisa semangat dalam ibadah. Itu yang kita usahakan, itu yang kita tingkatkan agar kita menjadi orang-orang yang cerdas menurut Nabi Muhammad. Mungkin orang lain melihat kita sekolah tidak tinggi, mungkin orang lain melihat kita belajar kita tidak banyak, tapi ketika kita memikirkan akhirat, kita utamakan bekal untuk akhirat, maka kita termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar menurut Nabi Muhammad. Dan juga ciri selanjutnya kata Rasulullah, wa amila lima ba'dal maut, dan ciri-ciri orang yang hebat, yang pintar, yang cerdas menurut Nabi Muhammad adalah orang yang mempersiapkan bekal nanti setelah mati. Orang sekarang kerja terus cari uang untuk masa depan katanya, investasi, tidak sadar kalau besok dia sudah menjadi almarhum, tidak sadar bahwasanya minggu depan sudah siap kain kafannya. Nabi Muhammad pernah menggambar kotak gitu ya, Rasulullah pernah menggambar kotak semacam segi empat gitu, kemudian di tengah kotak, di tengah segi empat itu beliau Rasulullah menggaris garis ke samping persis sama batas segi empat tadi. Kemudian beliau menggaris lagi keluarnya di luar segi empat. Sahabat heran, apa ini ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ini perumpamaan manusia ya. Segi empat ini seakan-akan ini umur manusia ya. Manusia sampai ajalnya, tapi angan-angannya melebihi ajalnya. Gimana? Luar biasa perumpamaan Nabi ini. Ini segi empat, ini ajal kita, umur kita sampai situ saja, tapi angan-angan kita seakan-akan masih mau hidup 1000 tahun. Seandainya kita diizinkan sama Allah untuk bisa berbicara, bertanya kepada orang-orang yang sudah dikubur. Saat seumpama nggih,
Kita diizinkan sama Allah untuk bisa tanya sama orang-orang yang sudah meninggal dunia. Terus kita tanya, Pak, Bu, Mbah yang sudah wafat nih, seandainya nih, terus kita tanya, apakah sampean ketika meninggal dunia itu sudah terpenuhi semua keinginan sampean? Maka pasti 99% semuanya mengatakan belum. Artinya apa? Mereka meninggal dunia sedangkan angan-angannya masih panjang. Makanya Nabi mengatakan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak kamu ingat pemutus kenikmatan. Dulunya kemarin masih duduk sama anak istrinya, masih makan bersama, besok sudah ada di alam kubur. Padahal rencananya masih mau kemana, masih mau bangun ini, masih mau buat ini, tapi sudah diputus oleh kematian. Maka orang yang beriman yang cerdas menurut Nabi Muhammad adalah ketika dia memikirkan bekal setelah mati. Boleh kita planning, boleh kita punya rencana yang bagus, tapi ingat, rencanakan juga untuk akhirat. Persiapkan juga untuk bekal akhirat kita. Jangan kita mempersiapkan bekal untuk anak kita masa depannya, tapi anak kita tidak tahu ngaji, tidak tahu sholat yang benar. Kita persiapkan tanah, kita persiapkan sawah, kita persiapkan rumah, tapi ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya tidak pernah membacakan Al-Quran, anaknya tidak pernah ngirim doa sama orang tuanya. Itu tanah, itu rumah justru semakin menjadi beban orang tuanya nanti di akhirat. Dia tidak menikmati, tapi dia ditanya oleh malaikat tentang tanah tersebut. Maka beruntung, sungguh beruntung ketika yang kita investasikan adalah anak kita. Kita pondokkan anak kita, anak kita berangkat ngaji, kita sekolahkan, kita kasih pendidikan agama, kita panggilkan ustadz atau kita suruh dia berangkat untuk tempat-tempat pengajian, didukung untuk hadir majelis-majelis ta'lim. Maka itulah kenikmatan yang luar biasa hadirin hadirat, yaitu ketika kita mati tapi ganjaran kita tidak ikut mati, tetap mengalir. Kita di alam kubur tidak bisa sholat, sudah tidak bisa berzikir, sudah tidak bisa ngaji, tapi anak kita di rumah kita baca Al-Quran, ngalir pahalanya ke alam kubur. Anak kita sedekah kepada orang fakir miskin walaupun tidak niatan untuk kirim kepada orang tuanya. Ya, kalau kita biasa dalam membaca tahlil, terakhir niku ada doa namanya doa wahbah. Doa wahbah ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia doa hadiah, doa pemberian. Jadi doa yang dibaca dari tahlil la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, ya Allah, astaghfirullah, al-ikhlas, ya, al-falak, an-nas, itu terakhir kita kirimkan kepada almarhum yang meninggal, almarhumah. Ya, namanya doa wahbah. Jadi yang dibaca tadi diniatkan dikirimkan pahalanya untuk yang kita tahlili. Tapi kalau anak tidak perlu pakai doa wahbah. Setiap anak kita berbuat baik, langsung orang tuanya yang di alam kubur dapat ganjarannya. Karena Nabi bersabda, wa waladun salihun yad'ulah. Ketika orang sudah meninggal tidak bisa berbuat baik lagi, maka anaknya yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya akan terus dapat ganjaran. Maka disitulah orang tua akan bahagia di alam kubur. Disitulah orang tua akan bangga di alam kubur. Ya, disitulah orang tua akan ridho kepada anaknya. Setiap anaknya berbuat baik, dia dapat kabar gembira, dia dapat ganjaran pahala. Dan naudzubillah min dzalik, kalau sampai anaknya tidak tahu ngaji Al-Quran, maksiat kepada Allah, ketika wafat orang tuanya justru rumahnya digunakan maksiat kepada Allah, maka orang tuanya akan menangis dan sedih, orang tuanya akan menyesal. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, ayo kita persiapkan investasi yang luar biasa ini. Jangan kita mikirkan tanah, jangan kita persiapkan rumah buat anak kita, persiapkan ketakwaan untuk mereka. Kalau dia menjadi orang yang bertakwa, Allah yang menjamin.
Tidak usah kita sibuk memikirkan nanti anak saya bagaimana, makannya bagaimana, rumahnya bagaimana. Buat anak Anda jadi orang yang bertakwa, Allah yang langsung mengambil alih. Allah sendiri yang mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau anak kita, kalau kita semuanya bertakwa kepada Allah. Napa bertakwa niku? Kerjakan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Yang wajib paksakan, yang sunnah sebisanya, yang makruh semampunya, yang haram yang paksakan. Tinggalkan itu. Ya. Takwa itu intinya takut, hadirin. Takwa itu intinya takut, cuman dibungkus dengan cinta. Beda takut dengan yang tidak ada cintanya. Kita takut dengan harimau, kita takut dengan macan. Bagaimana bukti takut kita? Kita lari, kita menjauh kalau ada binatang buas. Kita takut kepada Nabi Muhammad, kita takut kepada Allah. Justru kita dengan mendekat. Kenapa? Karena takut kita berbungkus dengan cinta. Kita takut sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Kita semakin dekat dengan Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Kita kerjakan, kita baca salawat, kita dengarkan bagaimana tadi bacaan burdah sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itulah kategori orang-orang yang bertakwa. Innama yatakabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya, artinya orang-orang yang takut. Dan orang yang berilmu, hakikatnya orang yang berilmu itu bukan orang yang hafal segala macam, yang ngerti segala macam. Memang itu orang berilmu, tapi berilmu yang dipuji oleh Allah. Karena tidak semua orang berilmu dipuji. Ada orang berilmu justru menjadi musibah bagi dia. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Manisdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa yang tambah ilmunya tapi kok tidak tambah takutnya sama Allah, semakin alim kok semakin kurang ajar, semakin ngawur fatwa-fatwanya, semakin keliru menyesatkan umat. Maka ini kata Nabi Muhammad, bukannya semakin alim semakin dekat, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak semua ilmu itu bisa mendekatkan kepada Allah. Lalu bagaimana yang mendekatkan ilmu kepada Allah? Ilmu yang dibarengi dengan takut. Ilmu yang dibungkus dengan takut kepada Allah. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, yang kita semuanya sering dan hafal, ya, dan juga pengarang kitab Sulamut Taufik, beliau mengatakan al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh, al-ilmu bil ahwali wa laysa bil akwali wa kathratil jidali. Hakikat ilmu itu ketika dia semakin ngaji semakin takut. Ada orang tidak pernah ngaji, ya, jarang ngaji, tapi ngamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ketika tahu kalau itu sunnah ditinggalkan. Ini bukan lebih baik malah. Ya. Justru semakin kita ngaji semakin takut kepada Allah, semakin sadar atas kekurangan kita. Apa kata beliau? Ilmu itu intinya takut semuanya. Semakin dia berilmu semakin takut. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Artinya apa, hadirin hadirat? Belum pasti ulama itu adalah orang-orang yang takut. Tidak semua ulama itu dicintai Allah, tapi ulama yang takut kepada Allah. Begitu juga kita, tidak semuanya kita ini dicintai Allah, tapi kalau kita punya rasa takut kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara memunculkan, ya, menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Ya dengan kita sering-sering untuk hadir majelis ilmu, dengan kita sering-sering untuk memikirkan kematian. Taraktu fikum wa'idhan, kata Rasulullah SAW. Hei, saya kasih wasiat kalian ya, saya tinggalkan kalian, saya kasih peninggalan 2 penasehat, kata Nabi Muhammad. Saya kasih wasiat kalian peninggalan 2, yang satu samitun wa natikun. Ya, Nabi ngasih peninggalan kepada kita 2 ibu-ibu, bapak. Ya, satu bisa bersuara, satu bisu, tidak bisa bersuara, tidak ada suaranya. Adapun yang bisa bersuara, kata peninggalan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kita baca bersuara dia. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Suara, wasiat, pengingat dari Allah kepada kita, dan Allah menghalalkan dagang dan mengharamkan jual beli riba. Tapi ada satu lagi penasihat, kata Rasulullah, yang beliau wasiatkan kepada kita, yang ini tidak ada suaranya, yaitu al-maut, kematian. 2 penasehat kata Nabi Muhammad, samit wa natik, yang satu bisa bersuara, yang satu tidak ada suaranya, yaitu Al-Quran dan kematian. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, kita bisa mengambil pelajaran daripada wafatnya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenali, maka Anda akan menjadi orang-orang yang bertakwa dengan seutuhnya. Maka kata ulama mengatakan, man kharajat fi darihi janazatun walam ya'tabir laha lam yanfa'hu ilmun wala hikmatun wala mau'izah. Karena saking pentingnya kita mengambil pelajaran daripada kematian, makanya ulama mengatakan kalau sampai ada orang yang rumahnya pernah keluar dari rumahnya jenazah, kalau ada seseorang yang pernah keluar dari rumahnya jenazah, artinya apa? Ada bapaknya yang meninggal, ada kerabatnya, saudaranya yang meninggal, yang dulu tinggal satu rumah, makan bersama, setiap hari ketemu. Terus mereka meninggal dunia, salah satu dari mereka. Tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran. Kok tetap saja dia lupa kepada akhirat, tetap dia maksiat, justru tidak sholat 5 waktu, maka ini orang sudah hatinya keras. Percuma diceramai, percuma dinasehati, percuma didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau sampai kepada kematian dia tidak mengambil pelajaran, orang tuanya, bapaknya, ibunya, saudaranya yang 24 jam sering dia lihat, tiba-tiba meninggal dunia dan dia tidak membekas di hatinya, tidak merenung, tidak berpikir bahwa dia pun akan seperti itu. Bagaimana kerasnya orang semacam ini? Makanya sering-sering kita untuk istighfar kepada Allah, sering-sering kita untuk paksakan kita untuk menangis berduaan di hadapan Allah, agar hati kita tetap hati yang lembut. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang kasar, hati yang keras. Karena kalau sudah keras, maka akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu hebatnya kedudukan orang yang selalu ingat dengan kematian dalam Islam. Nabi Muhammad memuji, Nabi Muhammad sangat kagum kepada orang-orang yang selalu ingat dengan kematian. Bukan berarti hadirin hadirat orang yang ingat kematian itu akan lemas, orang yang selalu ingat kematian itu akan malas keluar rumah. Bukan, justru orang yang selalu ingat kematian akan menjadi orang yang semangat. Dia akan semangat untuk ibadah, dia akan semangat untuk bantu orang lain, dia akan semangat untuk melihat kebaikan, dia akan semangat semuanya. Karena dia berlihat, ini adalah bekal saya, ini adalah yang akan saya bawa nanti ke alam kubur. Dan dia akan malas untuk maksiat. Orang yang selalu ingat mati, dia akan malas untuk berbuat dosa. Coba kita tanya, orang yang sedang mabuk, orang yang sedang memakai narkoba, orang yang sedang melakukan maksiat, pasti mereka ketika maksiat sedang lupa dengan mati. Orang yang korupsi, pasti ketika dia sedang korupsi, dia lupa bahwa dia akan mati.
dia korupsi 1 miliar, 2 miliar. Padahal yang dimakan hanya 1 piring. Kenapa? Dia lupa bahwa dia akan mati. Dia sangka dia akan hidup bertahun-tahun. Dia nyangkanya akan hidup beratus-ratus tahun, sehingga dia butuh uang yang sangat banyak. Dia curi uang rakyat, dia rasa dia akan hidup lama di dunia. Sebabnya karena lupa dengan mati. Salah seorang wali di Banyuwangi yaitu Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar, yang makamnya ada di belakang keramat. Beliau ketika beliau bekerja menjadi penimbang kopra, menimbang kelapa. Beliau bekerja sebagai bagian menimbang kopra atau kelapa. Yang uniknya hadirin hadirat, di hari pertama beliau bekerja, beliau tidak langsung ke tempat kerja, beliau mampir dulu ke pasar. Beliau beli di situ bunga-bunga yang biasa kita beli untuk ditaburkan ke makam kuburan orang tua kita. Ini mau berangkat kerja, mampir ke pasar, beli bunga-bunga, kemudian dan juga beliau membawa seperti batu nisan. Setelah itu sampai di tempat kerja, ditaruh batu nisan itu di hadapan beliau di bawah, ya, dan dikasih bunga di atasnya. Barulah beliau memulai kerja menimbang kopra, menimbang kelapa. Ditanya sama satu orang, ya Habib Hadi, apa maksudnya ini? Kok sampean bawa batu nisan dan dikasih bunga lagi? Iya, maksud saya ini adalah supaya saya sadar dan supaya saya ingat bahwa saya pasti akan mati. Dan kalau saya mati, saya akan ditanya oleh Allah apa yang saya lakukan, agar saya ketika menimbang, saya tidak sama sekali melakukan kezaliman, tidak mengurangi, tidak melebihkan. Karena Allah berfirman, wailunil mutaffifin, wailunil mutaffifin, celaka, neraka wail bagi orang-orang yang mencuri timbangan, yang mengurangi timbangan. Beli 1 kilo, ditulisnya harga 1 kilo, ternyata sampai rumah ditimbang 8 on. Mungkin pembelinya tidak akan, ya, mungkin pembelinya tidak akan kembali untuk meminta 2 on karena terlalu jauh, tapi dia akan sedih dan menyesal. Maka penjualnya yang hanya dia nikmati berapa rupiah sih, yang dia curi itu berapa rupiah. Ingat, rupiah yang sedikit itu nanti di akhirat akan menjadi besar. Dia akan menangis menyesal. Oleh karena itu hati-hati terhadap harta orang lain, hati-hati terhadap dosa dan maksiat. Bagaimana agar kita supaya berhenti, supaya malas, supaya kita tidak ada keinginan untuk maksiat? Maka caranya dengan kita ingat kematian. Semangat kita akan bertambah dalam ibadah, dan dalam kemaksiatan kita akan malas. Ketika mau ngerasani orang, ketika mau menggunjing orang, ketika akan mau membaca berita di HP tentang aib-aib orang lain, aib-aib artis, maka coba dipikir, kalau saya meninggal, apakah bermanfaat dengan saya membaca ini? Apakah akan berkurang dosa saya atau justru malah bertambah dosa saya? Sehingga dia akan nutup HP-nya, diganti dengan membaca Al-Quran, diganti dengan membaca sholawat, diganti dengan berzikir. Kenapa hadirin hadirat? Karena ingat mati. Nabi Muhammad itu kalau mau beliau makan, belum sampai suapan ini ke mulut beliau yang mulia, belum sampai, itu beliau tidak yakin kalau tangannya ini bisa memasukkan ke mulutnya. Artinya apa? Khawatir, takutnya sebelum ini dimasukkan ke mulut beliau meninggal duluan. Jadi bukan lagi besok saya masih hidup apa tidak, bukan. Ya, kalau kita mungkin berpikir 10 tahun lagi saya masih hidup apa tidak. Tapi Nabi Muhammad jangan lagi 10 tahun, 1 detik ke depan ini beliau tidak yakin akan hidup apa tidak. Sehingga apa? Sehingga akan penuh dengan ibadah, penuh dengan ibadah. Seandainya ada malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, datang kepada kita dan ngasih tahu, hei bu, hei mas, nanti jam 10 kamu akan meninggal dunia. Kira-kira
kita nih saat ini mau ngapain? Kalau sudah malaikat ngasih tahu jam 10 kita akan meninggal dunia. Apa masih mau kita mainan? Apa masih mau kita mau nonton TV? Apa masih kita mau tenang-tenangan? Oh, tambah istiqomah, itikaf di masjid. Kita langsung buka Al-Quran kita. Oh, jam 10 ya, tinggal 1,5 jam ini. Ngaji yang banyak, sedekah, uangnya akan kita keluarkan, yang di bank akan kita transfer, kirim ke orang lain, sedekah. Kenapa? Entar lagi saya akan meninggal, Beb. Itu masih untung dikasih tahu. Dan masalahnya kita tidak dikasih tahu. Ya. Masalahnya kita tidak dikasih tahu kapan. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi hamba yang mulia, maka selalulah kita berbuat baik dan niat untuk terus berbuat baik. Ya. Kita sekarang alhamdulillah di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, sedang ibadah saat ini. Maka kita harus niat, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ya Allah, saya ingin bisa terus seperti ini, ya Allah. Jangan sampai kau putus bisa nikmat ibadah ini, ya Allah. Sehingga kita ditulis oleh Allah orang-orang yang selalu berbuat baik walaupun kita belum berbuat baik, karena kita sudah niat. Dan jangan sampai terbesit dalam hati kita ada keinginan mau maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kepingin maksiat itu jauh lebih besar dosanya daripada maksiat sendiri. Jangan ya, sebagaimana kepolisian di dalam hukum kepolisian bagaimana? Orang yang meninggal, orang yang dibunuh, ya, orang yang dibunuh dengan orang yang dibunuh dengan persiapan sebelumnya kan hukumannya lebih berat, ya. Dibunuh karena marah. Ada orang yang dibunuh karena sudah dipersiapkan. Ya, sudah ada rencana sebelumnya, maka hukumannya lebih berat. Ya, oleh karena itu, jangan sampai kita punya terbesit keinginan maksiat, dan jangan sampai kita putus daripada ingin berbuat baik agar kita menjadi orang-orang yang dipuji oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang pintar menurut Rasulullah, yaitu orang-orang yang selalu introspeksi kekurangannya dan dia selalu mempersiapkan bekal untuk hari akhir nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ya pengajian saat ini, ayo saya mengajak kepada saya pribadi dan seluruh yang hadir, ayo kita taubat kepada Allah. Ayo kita taubat kepada Allah. Allah tidak memberitahu kapan kita meninggal dunia, tapi kita di waktu yang mulia ini kita meminta kepada Allah. Di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah, yang mana Allah sebagai tuan rumah pasti akan mengabulkan permintaan kita. Kita minta kepada Allah agar Allah memanjangkan usia kita dalam kesehatan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita dunia dan akhirat, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh salehah, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan memberikan umur yang berkah, umur yang di situ menambah semakin berbuat baik kita, umur yang di situ tidak ada kemaksiatan, tidak ada dosa, sehingga ketika kita tiba saatnya dipanggil oleh Allah, ketika memang tiba saatnya kita berpulang ke rahmatullah, kita dipanggil dalam keadaan ibadah, kita dipanggil dalam keadaan yang indah, husnul khatimah. Dan semoga ketika sudah kita meninggal dunia, Allah tetap menjaga anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita untuk tetap terus ibadah kepada Allah, sehingga kita meninggalkan anak-anak yang soleh solehah yang bisa terus mengirim doa untuk kita. Dan insya Allah berkat kita berkumpul saat ini di taman surga Allah, maka semoga Allah kumpulkan kembali kita nanti di taman surga yang ada di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian, semoga semangat terus untuk ibadah kepada Allah, semoga terus semangat kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan semoga ini semuanya semakin menambah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.